Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat MCC BSD kembali bertemu di pelita penuntun langkah kita, di mana setiap kita akan diteguhkan dan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini kami akan kembali diteguhkan, dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman tentang firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ke-52. Ini adalah kisah di mana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca firman Tuhan ini, bahwa pada saat itu Yesus dengan murid-muridnya sedang berjalan keluar dari Yeriko, dan disitulah di pinggir jalan ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kita percaya Bapak Ibu Saudara, dari melihat kondisi orang itu, pasti Tuhan Yesus juga sudah tahu kondisi orang itu dalam keadaan buta. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mau tetap bertanya kepada Bartimeus? Inilah yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mau mendengar dari mulut Bartimeus apa yang dia ingini, apa yang dia mau. Kalau kita membaca ayat demi ayat, bukankah dikatakan bahwa pada saat itu, ayat 47, ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kita melihat Bapak Ibu Saudara, pada saat mengalami satu situasi di mana Bartimeus rindu sekali untuk bertemu dengan Yesus. Dia berteriak, bahkan pada saat itu dikatakan semua orang menyuruh dia diam, tetapi dia tetap berteriak. Bartimeus berseru dengan tidak jemu-jemu. Bartimeus berseru dengan seluruh kekuatannya. Itu yang pertama. Lalu kita bisa melihat yang kedua. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara apa? Pada saat itu maka murid-murid memanggil dia, karena Yesus menyuruh murid-murid untuk memanggil Bartimeus. Dan dikatakan pada ayat yang ke-50, lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera pergi dan mendapatkan Yesus. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Selain Bartimeus berseru, Bartimeus bertindak. Dia yang pertama dikatakan apa? Menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bagi seorang pengemis, mungkin harta yang paling berharga adalah jubahnya. Kenapa? Karena jubahnya itu adalah yang melindungi dia pada saat cuaca seperti apapun. Apakah itu dingin, apakah itu panas, ataupun mungkin itu badai pasir, jubah itu yang akan melindungi dia. Tetapi saat itu Bartimeus dikatakan menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan sesuatu yang dia pegang. Dia menanggalkan sesuatu yang mungkin selama ini menjadi perlindungannya. Dia dikatakan apa? Berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia bertindak dengan tidak setengah-setengah Bapak Ibu. Begitu dia melihat Yesus, dia tinggalkan apa yang menjadi paling berharga dalam dirinya, bagi dirinya. Bukankah hari ini kita diingatkan, pada saat kita mengalami situasi apapun, mari tetap berseru, bertindak, melangkah, datang kepada Yesus. Tanggalkan apapun yang kita andalkan. Tanggalkan segala sesuatu di luar Tuhan yang kita pegang selama ini. Mari datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Mari datang kepada Tuhan dengan menanggalkan segala sesuatu yang selama ini mungkin kita pegang di luar Tuhan yang kita andalkan.
Lalu Yesus meresponi. Bukankah Yesus sudah tahu keadaan Bartimeus? Tetapi Tuhan meresponi dengan penuh kasih dan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang engkau mau aku lakukan bagimu? Hari ini, apapun yang menjadi kondisi kehidupan Bapak Ibu Saudara, mari berseru dan datang kepada Tuhan. Dan pada saat Tuhan berkata melalui firman Tuhan, apa yang mau aku lakukan bagimu? Mari Bapak Ibu Saudara, jawablah dengan penuh keyakinan. Seperti Bartimeus berkata, Rabuni, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau keluar dari keadaan ini yang terasa begitu menyesakan hatiku. Tuhan, aku mau ini segera berlalu. Dan pada akhirnya ayat 52, Yesus berkata kepada Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari berseru dengan tidak jemu-jemu, lalu bertindak dengan menanggalkan apapun yang kau andalkan selama ini di luar Tuhan. Kembalikan posisi Tuhan kepada satu-satunya pribadi yang kau andalkan dalam hidupmu. Dan pada saatnya nanti Tuhan bertanya, apa yang mau aku lakukan bagimu? Mari jawab dengan sepenuh hati. Biarkan Tuhan yang mengubah keadaan kita. Bukankah Dia Allah yang sanggup dan tidak ada mustahil baginya? Tetapi Dia juga Tuhan yang menghargai dan mau memiliki hubungan dengan kita. Dengan Dia bertanya dan kita menjawab. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami belajar dari Bartimeus yang dalam keadaan dan kondisinya dia buta. Mungkin dia tidak dipandang layak karena dia pengemis, tapi dia mau berseru kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Dan dia bertindak menanggalkan apa yang selama ini menjadi sesuatu yang berharga bagi dirinya. Dia tanggalkan jubahnya, dia berdiri dan dia datang kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau lakukan hal yang sama. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau menanggalkan segala sesuatu mungkin yang selama ini kami andalkan di luar Tuhan. Tapi kami mau datang kepadamu Tuhan. Dan kami mau menjawab Engkau. Kami mau berkata, Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami mau untuk Tuhan ubahkan hidup kami. Tuhan, kami mau sembuh. Tuhan, kami mau keluar dari hal-hal yang menyesakan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, dalam waktu Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan membuat semuanya baik dan semuanya indah. Teguhkan iman kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkemenangan bersama Tuhan Yesus dan tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.